Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat satu Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan hati yang lapang dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sering menimbulkan perdebatan, yaitu pesan untuk para pembenci Satrio Piningit. Sebelum melanjutkan, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa pembahasan mengenai Satrio Piningit berada dalam ranah budaya, sastra, dan kepercayaan masyarakat. Tidak ada bukti yang dapat memastikan siapa sosok tersebut. Karena itulah, mari kita menyikapinya dengan pikiran yang terbuka, saling menghormati, dan tidak mudah menghakimi siapapun. Sahabat satu Nusantara, setiap zaman selalu memiliki tokoh yang dicintai sekaligus juga dibenci. Bahkan, orang-orang yang membawa gagasan baik pun tidak pernah lepas dari yang namanya fitnah, cibiran maupun penolakan. Begitu pula dalam berbagai kisah yang berkembang tentang Satrio Piningit. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang begitu membenci sesuatu yang bahkan belum tentu mereka pahami sepenuhnya? Bisa jadi karena perbedaan keyakinan, bisa jadi karena pengalaman pribadi, dan bisa juga karena informasi yang belum utuh. Namun satu hal yang perlu kita renungkan, kebencian tidak pernah menyelesaikan persoalan. Justru kebencian membuat hati kehilangan kejernihan untuk melihat sesuatu secara adil. Jika seseorang memang bukan sosok yang diharapkan, waktu akan membuktikannya. Tetapi jika seseorang memiliki niat baik untuk membawa manfaat, kebencian yang berlebihan hanya akan melahirkan permusuhan yang tidak perlu. Dalam banyak ajaran moral dan agama, manusia diajarkan agar berhati-hati dalam memberikan penilaian kepada orang lain. Kita boleh berpendapat, kita boleh tidak setuju, tetapi jangan sampai kehilangan adab. Karena itulah, adab selalu lebih tinggi daripada sekedar memenangkan perdebatan. Sahabat satu Nusantara, mari kita renungkan beberapa pesan bagi siapa saja yang mungkin memiliki kebencian terhadap konsep maupun sosok yang sering dikaitkan dengan Satrio Piningit. Pesan pertama, jangan membenci sesuatu karena isu semata. Seringkali kebencian lahir dari cerita yang belum tentu benar. Media sosial membuat informasi menyebar sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi telah melalui proses verifikasi. Jangan sampai kita ikut menghina, mencaci, atau memfitnah hanya karena mengikuti arus. Orang yang bijaksana akan mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Pesan kedua, bedakan kritik dengan kebencian. Kritik adalah bagian dari kehidupan. Setiap tokoh boleh saja dikritik, setiap pemikiran boleh diperdebatkan. Tetapi kritik berbeda dengan kebencian. Kritik bertujuan untuk memperbaiki, sedangkan kebencian hanya ingin menjatuhkan. Ketika seseorang sudah dipenuhi rasa benci, apapun yang dilakukan orang lain akan selalu terlihat salah. Padahal, sikap seperti ini tidak akan membawa kedamaian bagi diri sendiri. Pesan ketiga, waktu adalah hakim terbaik. Jika seseorang mengaku memiliki misi besar, tetapi ternyata hanya mencari keuntungan pribadi, waktu akan mengungkap semuanya. Sebaliknya, bila seseorang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, waktu pula yang akan menjadi saksi. Karena itulah, tidak perlu terburu-buru untuk menghakimi seseorang. Biarkan perjalanan hidup membuktikan siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura. Pesan keempat, jangan merasa paling benar. Kesombongan seringkali lahir ketika seseorang merasa dirinya paling mengetahui segalanya.
Padahal manusia memiliki keterbatasan. Hari ini kita yakin terhadap suatu pendapat, besok bisa jadi kita menemukan fakta baru. Orang yang rendah hati selalu siap memperbaiki pandangannya ketika mendapatkan ilmu yang lebih baik. Pesan kelima, fokuslah pada perbaikan diri sendiri. Daripada sibuk membenci orang lain, bukankah lebih baik memperbaiki diri sendiri, meningkatkan ibadah, memperbaiki akhlak, membantu sesama, mencari nafkah yang halal, dan menjadi pribadi yang bermanfaat? Semua itu jauh lebih bernilai dibanding menghabiskan waktu untuk memusuhi orang yang bahkan belum tentu kita kenal secara langsung. Pesan keenam, jangan mudah terprovokasi. Sejarah menunjukkan bahwa banyak konflik besar bermula dari provokasi. Ada pihak yang sengaja mengadu domba, ada pula yang menyebarkan fitnah demi kepentingan tertentu. Karena itulah, jadilah pribadi yang tenang. Tidak semua kabar harus langsung dipercaya, dan tidak semua isu harus langsung dibagikan. Saring sebelum berbagi, pikirkan sebelum berbicara. Pesan ketujuh, kebenaran tidak takut diuji. Apabila sebuah gagasan memang benar, ia akan mampu bertahan menghadapi berbagai ujian. Sebaliknya, jika hanya dibangun di atas kebohongan, cepat atau lambat akan runtuh dengan sendirinya. Karena itulah, tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian. Jawablah dengan ilmu, jawablah dengan akhlak, dan jawablah dengan keteladanan. Pesan ke-8, jangan mengorbankan persaudaraan. Indonesia dibangun di atas keberagaman, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda keyakinan, dan berbeda pandangan. Perbedaan itu bukan alasan untuk saling bermusuhan. Jika kita terus memelihara kebencian, yang rugi bukan hanya satu orang, tetapi seluruh masyarakat. Persatuan jauh lebih berharga daripada ego pribadi. Pesan ke-9, hormati mereka yang berbeda pendapat. Ada yang percaya pada kisah-kisah tradisional, dan ada pula yang menganggapnya hanya simbol budaya. Kedua pandangan tersebut dapat disampaikan dengan santun tanpa saling merendahkan. Dialog yang baik akan memperkaya wawasan. Sebaliknya, caci maki hanya melebar jurang perpecahan. Pesan ke-10, jadilah pembawa kedamaian. Apapun pandangan kita mengenai Satrio Piningit, mari jadi pembahasan ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Jika benar ada sosok yang kelak membawa kebaikan, tentu masyarakat yang damai akan lebih siap menerima perubahan. Jika ternyata semua ini hanya simbol moral dalam budaya Nusantara, maka nilai seperti kejujuran, keberanian, dan kepedulian tetap layak kita teladani. Pada akhirnya, yang menentukan kualitas seseorang bukanlah beberapa keras ia membenci atau membela suatu tokoh. Yang menentukan adalah akhlaknya. Apakah ia mampu menjaga lisannya? Apakah ia mampu menjaga persaudaraan? Dan apakah ia mampu berlaku adil kepada sesama manusia? Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih mengutamakan persatuan daripada permusuhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jika Anda menyukai pembahasan seputar sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada sahabat Anda, dan subscribe channel Satu Nusantara agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Mari jadikan ruang diskusi ini sebagai tempat bertukar pikiran, bukan tempat saling menghina. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.